datang di Laboratorium MPIP. Perkenalkan, nama saya Ferandi Munazir Alasmi. Nama saya Cindy Anggraini. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi mengenai pengeringan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada penggaris, tray, timbangan, humidifier, wadah sampel, wadah berisi air untuk mencuci sampel, dan sampel yang digunakan yaitu kacang hijau. Pertama-tama kita hitung luas tray dengan mengukur panjang kali lebar tray. Setelah mengukur luas tray, kita timbang tray kosong. Lalu timbang sampel yang akan digunakan sebanyak 200 gram. Setelah sampel yang ditimbang sebanyak 200 gram, sampel dicuci menggunakan air bersih. Setelah itu, sampel ditiriskan. Setelah sampel dicuci, sampel disusun pada tray. Sampel yang disusun pada tray harus merata dan tidak bertumpuk untuk memaksimalkan proses pengeringan. Mesin yang digunakan pada materi pengeringan yaitu kabinet dryer. Kemudian selain mesin kabinet dryer, di sini juga menggunakan mesin tunnel dryer. Untuk menggunakan mesin kabinet, yang pertama sambungkan ke arus listrik, kemudian on-kan, kemudian set di suhu 70, lalu nyalakan blower. Kemudian tunggu suhu dalam kamar kabinet tersebut hingga 70 derajat Celcius, kemudian sampel diperbolehkan masuk. Alat yang digunakan untuk mengukur RH yaitu humidifier. Untuk cara penggunakannya, nyalakan on, kemudian arahkan ke lingkungan, tahan selama 3 detik. Kemudian didapatkan suhu sebesar 28,4 derajat Celcius dengan persen RH sebanyak 57,3%. Kemudian untuk mengukur udara kering, arahkan kepada cerobong kabinet dryer, tahan 3 detik, dan didapat sebesar 32,2 derajat Celcius suhunya dengan persen RH 54,8%. Kemudian setelah sampel disusun di atas tray dengan secara merata, dimasukkan ke dalam kamar kabinet. Tunggu hingga 2-4 jam dengan interval 30 menit dengan suhu 70 derajat Celcius.
A few moments later. Setelah 30 menit, ukur udara kering di atas cerobong kabinet. Kemudian pada interval 30 menit setelah diukur RH, kemudian sampel dikeluarkan. Kemudian dilakukan penimbangan. Lakukan hingga berat konstan. Sebelum oven digunakan, oven diatur suhunya hingga panas melebihi titik didih air. Ambil cawan yang telah konstan menggunakan tankrus. Cawan dilakukan penimbangan. Setelah penimbangan cawan, selanjutnya ditimbang sampel sebanyak 2 gram. Setelah sampel ditimbang, masukkan kembali ke dalam oven. Lalu ditunggu selama 1 jam. A few moments later. Setelah 1 jam, keluarkan sampel dan diamkan di udara terbuka selama 5 menit. Setelah 5 menit, masukkan ke dalam eksikator. Dan diamkan selama 10 menit. Diamkan selama 10 menit. Timbang cawan beserta sampel. Lakukan prosedur tersebut secara berulang dalam interval 30 menit hingga berat konstan. Berikut perhitungan pada praktikum pengeringan. Rumus yang digunakan, yang pertama ada kadar air dengan W cawan ditambah bahan dikurangi W cawan plus bahan konstan per W cawan plus bahan dikurangi W cawan dikali 100%. Yang kedua ada WS sama dengan W bahan dikurangi W bahan dikali kadar air gravimetri. Yang ketiga, kadar air bebas atau XN sama dengan W bahan dikurangi W bahan konstan per WS. Laju pengeringan Rn sama dengan WS per luas tray dikali delta XN per delta T. Dengan diketahui sampel yang digunakan yaitu kacang hijau, W cawan sebesar 22,43 gram, W cawan plus bahan sebesar 24,11 gram, W cawan plus bahan konstan sebesar 23,91 gram. Selanjutnya, menghitung kadar air. Kadar air sama dengan W cawan plus bahan dikurangi W cawan plus bahan konstan per W cawan plus bahan dikurangi W cawan dikali 100%. Kadar air sama dengan 24,11 gram dikurangi 23,91 gram
per 24,11 gram dikurangi 22,42 gram dikali 100%. Diperoleh kadar air sebesar 11,90%. Selanjutnya, menghitung WS dengan rumus WS sama dengan W bahan dikurangi W bahan dikali kadar air gravimetri. WS sama dengan 0,2 kg dikurangi 0,2 kg dikali 11,90%. Diperoleh nilai WS sama dengan 0,176 kg. Selanjutnya, menghitung kadar air bebas atau dinotasikan sebagai Xn. Xn sama dengan W bahan dikurangi W bahan konstan per WS. X0 sama dengan 0,2 kg dikurangi 0,164 kg per 0,176 kg sama dengan 0,205 kg H2O per kilogram padatan kering. X 0,5 sama dengan 0,182 kg dikurangi 0,164 kg per 0,176 kg sama dengan 0,102 kg H2O per kilogram padatan kering. X1 sama dengan 0,171 kg dikurangi 0,164 kg per 0,176 kg sama dengan 0,040 kg H2O per kilogram padatan kering. X1,5 sama dengan 0,164 kg dikurangi 0,164 kg per 0,176 kg sama dengan 0 kg H2O per kilogram padatan kering. X2 sama dengan 0,164 kg dikurangi 0,164 kg per 0,176 kg sama dengan 0 kg H2O per kilogram padatan kering. X2,5 sama dengan 0,164 kg dikurangi 0,164 kg per 0,176 kg sama dengan 0 kg H2O per kilogram padatan kering. Selanjutnya, menghitung laju pengeringan atau Rn sama dengan WS per luas tray dikali delta Xn per delta T dengan diketahui luas tray sama dengan 0,0968 meter persegi. R0 sama dengan 0,176 per 0,0968 dikali 0,205 dikurangi 0,102 per 0,5 sama dengan 0,375 kg H2O per jam meter persegi. R0,5 diperoleh 0,225 kg H2O per jam meter persegi. R1 diperoleh 0,145 kg H2O per jam meter persegi. R1,5 diperoleh 0 kg H2O per jam meter persegi. R2 diperoleh 0 kg H2O per jam meter persegi. R2,5 diperoleh 0 kg H2O per jam meter persegi. Setelah melakukan perhitungan, didapat angka hasil perhitungan yang akan diplot pada grafik. Setelah melakukan pengamatan, kita akan mendapatkan nilai TW dan RH dari setiap intervalnya. Dengan contoh, diketahui nilai TW 40 derajat Celcius dan RH 60%. Pertama-tama, kita tarik garis dari
40 derajat Celcius ke garis RH 100%. Selanjutnya, tarik garis ke RH yang diketahui, yaitu 60%. Setelah itu, tarik kembali garis ke bawah untuk mengetahui nilai TD. Didapatkan nilai TD sebesar 45 derajat Celcius. Dan jika diketahui nilai TD 60 derajat Celcius dan RH 30%, untuk mengetahui TW, pertama-tama tarik garis dari 60 derajat Celcius menuju RH yang diketahui, yaitu 30%. Lalu, tarik garis dari RH 30% menuju 100%. Setelah itu, tarik ke bawah hingga diketahui nilai TW sebesar 42 derajat Celcius. Setelah mendapat data pengeringan, kita plot data pada grafik dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai XN. Diperoleh data pada waktu ke-0 dengan nilai XN 0,205, beri tanda di titik ini. Lalu, di waktu 0,5 jam, diperoleh nilai XN sebesar 0,102, beri tanda di titik ini. Lalu, pada waktu 1 jam, diperoleh nilai XN sebesar 0,040, beri tanda di titik ini. Lalu, pada waktu 1,5 jam, 2 jam, dan 2,5 jam, diperoleh nilai XN sebesar 0, beri tanda di titik-titik ini. Selanjutnya, sambungkan garis dari semua titik sehingga membentuk garis berwarna oranye seperti pada gambar. Berdasarkan grafik hubungan kadar air dengan waktu pengeringan, dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pengeringan, maka semakin banyak kadar air yang berkurang. Selanjutnya, kita buat grafik hubungan kadar air dengan laju pengeringan, dengan sumbu X sebagai XN dan sumbu Y sebagai Rn atau laju pengeringan. Titik pertama yaitu nilai Xn sebesar 0,205 dan nilai Rn sebesar 0,375. Beri tanda pada titik ini. Lalu, nilai Xn sebesar 0,102 dan nilai Rn sebesar 0,225, beri tanda pada titik ini. Selanjutnya, nilai Xn sebesar 0,040 dan nilai Rn sebesar 0,145, beri tanda pada titik ini. Lalu pada Xn dan Rn ke 0, beri tanda pada titik ini. Selanjutnya, sambungkan semua titik tersebut hingga membentuk garis berwarna oranye seperti pada gambar. Berdasarkan grafik hubungan kadar air dengan laju pengeringan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laju pengeringan, maka semakin tinggi kadar air yang berkurang. Sekian dari praktikum materi pengeringan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.